Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan diberangkatkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami untuk melakukan aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk memberangkatkan kita melakukan aktivitas kita disapa firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, sebagaimana yang tertulis di dalam Almanak HKBP. Kami bacakan bagi kita. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melihat dunia ini, ketika kita melihat apa yang ada di dalam diri kita, tentu kita berpikir dan bertanya, siapa yang memberikan kehidupan ini? Ada orang yang menjawab, segala sesuatunya yang ada di dalam dunia ini berasal dari Tuhan. Itu benar. Ada juga yang mengatakan tidak, karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka mengatakan semua yang ada di bumi ini dikatakan adalah merupakan sebuah proses evolusi yang bersumber satu atau lebih dari satu zat. Bahkan mereka juga mengatakan Tuhan sendiri dikatakan adalah salah satu dari zat itu. Tentu mereka mengatakan itu karena mereka menggunakan pikiran mereka atau IQ mereka yang memiliki keterbatasan, yang memiliki kemampuan untuk mengelola di luar akal pikiran manusia, untuk mengelola di luar pikiran kita. Artinya yang terbatas ingin menandingi yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, disinilah kelemahan kita sebagai manusia, di mana kita selalu memikirkan jauh dari hal yang patut kita pikirkan. Disinilah kita harus belajar, di mana kita selalu memikirkan yang tidak patut kita kerjakan, kita lakukan. Tentunya apa yang terjadi ketika kita melakukan yang tidak patut kita lakukan? Kita gagal, kita stres, bahkan sampai putus asa. Manusia mengendalikan sesuatu yang di luar dirinya, yang tidak terbatas. Tetapi kenyataannya manusia tidak mampu. Kita manusia menganggap bahwa manusia dapat menolong dirinya sendiri, sehingga merasa tidak perlu dengan orang lain, tidak perlu memerlukan kekuatan dari luar dirinya sendiri. Namun ketika gagal, dia merasa bahwa apa yang telah dikerjakan sudah yang terbaik dia lakukan. Bahkan dia juga menyalahkan orang lain ketika yang dia lakukan tidak terwujud dengan apa yang dia pikirkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, disinilah kita harus memahami bahwa diri kita, bahwa hidup kita ini memiliki keterbatasan yang seharusnya tidak mampu kita lakukan, yang seharusnya tidak mampu kita pikirkan. Jangan kita pikirkan.
yang terbatas, ada pribadi yang tidak terbatas. Maksudnya ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Siapakah dia? Yaitu Tuhan. Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Dia menciptakan seluruhnya. Tentu ketika Tuhan menciptakan sebagai kreator pencipta, kita juga diberi hak kuasa untuk mencipta, tetapi menciptakan apa yang sudah ada menjadi lebih baik. Segala sesuatunya adalah bersumber dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sehingga tidak mungkin kita memperoleh segala sesuatu yang di luar kemampuan kita tanpa Dia. Hanya Dia yang mampu memberikan kepada kita segala sesuatu di luar kemampuan kita, sehingga kita tidak mungkin memperoleh segala sesuatunya tanpa Dia yang harusnya tidak ada menjadi ada di dalam hidup kita. Kita juga tidak mampu menyelami dan tidak akan pernah mengerti jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Sehingga tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu berjalan sendiri. Maka daripada itu, Bapak Ibu, di mana Allah itu adalah firman dan firman itu adalah Allah, maka kita harus hidup di dalam firman Allah agar kita dapat ditolong melalui firman untuk menyelami, untuk mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam situasi saat ini, kita harus mampu mengerti apa maksud Tuhan yang terjadi di dalam dunia ini, agar kita mampu mengerti apa yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan kita. Tetaplah setia pada firman-Nya, tetaplah mengerti, menyelami apa yang Tuhan inginkan dari dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap hari-hari kami, sehingga kami memperoleh kekuatan sukacita yang daripada firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, kiranya firman-Mu yang selalu kami dengar menjadi pelita bagi kehidupan kami, untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, agar kami tidak jatuh pada kebenaran yang tidak daripada Tuhan, tetapi kami selalu hidup di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk mengerti dari setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bawakan di dalam doa kami Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan kabar sukacita bagi seluruh jemaat, agar Tuhan yang memberikan kesehatan, agar Tuhan yang memberikan kekuatan, agar Tuhan juga yang memberikan sukacita penuh dalam setiap perkabaran firman Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga mendoakan negara kami ini Tuhan, di mana kami akan beribadah di tanggal 21 Juni. Segala sesuatunya ya Tuhan, kami serahkan kepadamu, dan pemerintah kami juga Tuhan, agar boleh berjuang untuk memberikan pelayanan penuh kepada setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini. Begitu juga ya Tuhan kepada seluruh umat-Mu, kami bawakan di dalam doa kami, agar Tuhanlah yang menyertai mereka, agar Tuhanlah yang memberikan kesehatan kepada mereka, kekuatan untuk mampu menjalani setiap aktivitas mereka. Berkati ya Tuhan setiap apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, agar boleh mereka
tuai dari setiap pekerjaan tangan mereka yang Tuhan berkati. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.